Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul, kemudian dapat melaksanakan kewajiban kita, dapat beraktivitas dengan nikmat yang sangat luar biasa, yang nikmat sehat, nikmat sempat. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa cinta terhadap beliau, kemudian mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan hari ini, malam ini, kita sudah kedatangan tamu dari Sumbawa. Masya Allah, beliau jauh-jauh sini mengisi kajian di Masjid Darul Razak. Ya, kultum santri juga. Alhamdulillah, dengan penuh penghormatan kita kepada beliau. Semoga kita termasuk orang-orang yang gemar, yang cinta terhadap kebaikan gitu kan. Baik, pada malam hari ini adalah hari di mana kita sudah masuki bulan Muharram, yakni salah satu adalah bulan yang dimana Allah sebut dalam Al-Quran Syahrul Hurum. Mana beliau? Insyaallah. Untuk mempersingkat waktu, saya sebagai MC akan membawakan berbagai macam rangkaian acara. Ya, ini yang pertama, marilah kita sama-sama buka acara ini, semoga menjadi lebih berkah dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, tidak kalah pentingnya, yakni adalah pedoman kita. Mari kita dengarkan petunjuk bagi kaum muslimin, yaitu kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudara kita Fahrudin. Pada beliau kami persilahkan. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah, tadi kita sudah mendengarkan kalam ilahi yang dimana beliau telah membacakan surah Al-A'la yang isi kandungannya adalah tentang kekuasaan Allah, kemudian nikmat-nikmat Allah, dan begitu juga dengan balasan-balasan Allah nanti di yaumul qiyamah. Baik, langsung saja kita ke acara intinya. Ini kajian kita dari Syekhul Kiram, Ustadz siapa Ustadz? Ilham. Ilham. Insyaallah.
Mari kita dengarkan, semoga apa yang beliau sampaikan ini mendapatkan keberkahan pada kita semua dan manfaat bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan. Pada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali dari nikmatnya. Saking banyaknya kita tidak mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Artinya, dan jika kalian menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia sangat zalim dan banyak mengingkari nikmat. Quran surat An-Nahl ayat 18. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Artinya, bersyukurlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan engkau ingkar kepadaku. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita jika kita itu diperintahkan untuk bersyukur kepadanya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat lain Allah menegaskan dengan bersyukur niscaya nikmat kita akan ditambah. Hal itu termaktub dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 sebagai berikut: Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambah nikmat itu kepadamu. Akan tetapi, jika engkau mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian, salawat serta salam tak lupa kita peruntukkan bagi Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya kesyirikan menuju terangnya Islam, yaitu satu-satunya agama yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 19, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Artinya sesungguhnya agama di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam.
Kemudian marilah kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna takwa itu sendiri, ia adalah sebagaimana perkataan tabi'in, yaitu Talqun bin Habib, muridnya Ibnu Abbas. Beliau berkata, "At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah." Artinya, engkau melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan cahaya dan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu dan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan dengan perasaan takut akan azab yang akan menimpa kita. Takwa adalah barometer mulianya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulianya kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwanya kalian. Adapun keutamaan takwa adalah sebagai berikut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 1 dan 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, mohon maaf, At-Tolak. Yang pertama dalam surat At-Tolak ayat 1, ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Yang kedua, dalam ayat selanjutnya, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Dia akan dimudahkan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dipermudah urusannya. Dan ayat selanjutnya, "Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya dan akan dilipat gandakan pahalanya. Insyaallah di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum yang berjudul menggunakan waktu sebaik mungkin. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu tertipu atau lalai atau tidak bisa memanfaatkannya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis yang lain juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faragaka qabla syughlik, wa hayataka qabla mautik." Artinya, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Yang pertama, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Yang kedua, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Yang ketiga, masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Yang keempat, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Yang kelima, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadirin jamaah kultum yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu.
Maksudnya, lakukanlah ketaatan ketika dalam kondisi kuat untuk beramal, yaitu sekarang di waktu muda, sebelum datang di masa tua renta nanti. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maksudnya, beramallah di waktu sehatmu sebelum datang waktu yang menghalangi kita untuk beramal, yaitu di waktu sakit. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Maksudnya adalah, manfaatkanlah kesempatan waktu luangmu di dunia ini sebelum datang waktu sibukmu di akhirat nanti. Dan awal kehidupan akhirat adalah di alam kubur. Masa kayamu sebelum datang masa fakirmu. Maksudnya ialah, bersedekahlah dengan kelebihan hartamu sebelum datang bencana yang dapat merusak harta tersebut, sehingga akhirnya engkau menjadi fakir di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Maksudnya, lakukanlah sesuatu yang manfaat untuk kehidupan sesudah matimu, karena siapapun yang mati maka akan terputus amalnya, kecuali 3 hal. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin, illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah." Jika manusia telah mati maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu yang pertama, sedekah jariah, yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga, anak soleh yang mendoakannya. Mungkin yang singkat ini semoga bisa kita mengambil faedah di dalamnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah ini adalah salah satu Ustadz kita yang tidak sia-sia kita undang dari jauh-jauh. Masya Allah, penyampaiannya tidak kalah penting masalah waktu, karena pada zaman sekarang ini adalah orang itu lalai terhadap waktu. Mana Ustadz? Sahih. Insya Allah. Lebih-lebih ketika waktu muda sekarang ini, banyak orang anak-anak muda itu terjerumus sama pergaulan yang sampai tadi beliau lupa ini nama suratnya. Masya Allah. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan melapaskan alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.